Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa Adila Putri. Saya dari kelas 11 IPS 3, nomor absen 18. Saya di sini akan mempresentasikan tentang revolusi Cina. Latar belakang terjadinya revolusi Cina. Tahun 1800, Inggris menyelundupkan candu ke Cina oleh bangsa Inggris, bangsa barat pertama yang membuka jalan bagi masuknya pengaruh barat di wilayah Cina. Pusat perdagangan candu terdapat di kota Canton. Rakyat Cina menjadi korban dan Inggris mendapat keuntungan sangat besar. Kaisar memerintah agar perdagangan candu diberantas. Pemberantasan dilakukan di kota Canton. Hasilnya 20.000 peti candu milik Inggris dibakar habis. Akibatnya Inggris mengirimkan armada angkatan laut untuk menyerang Nanking. Perang ini dinamakan Perang Candu I tahun 1839 sampai 1842. Dalam perang tersebut, Cina mengalami kekalahan dan harus menandatangani perjanjian Nanking. Perjanjian ditandatangani pada tanggal 29 Agustus 1942 di atas kapal perang Inggris. Isi perjanjian Nanking antara lain 5 pelabuhan Cina dibuka untuk perdagangan bangsa asing. Inggris memperoleh wilayah Nanking dan Inggris memperoleh hak ekstrateritorial. Di samping itu, Inggris juga menerima ganti rugi. Dan jika tidak mencicil tepat waktu, dikenakan bunga 5% per tahun. Rentetan diawali dengan kekalahan dinasti Qing pada Perang Candu I. Selanjutnya, pada tahun 1856 sampai 1860 terjadi Perang Candu II. Perang ini terjadi antara dinasti Qing melawan Inggris dan Perancis. Perang tersebut adalah perang antara Britania Raya dan Kekaisaran Perancis kedua melawan dinasti Qing di Tiongkok. Penyebab Perang Candu II yaitu dinasti Qing menolak permintaan Inggris agar para awak kapal Arrow dibebaskan. Akibatnya, Inggris menembaki benteng dan kapal Qing pada bulan Oktober sampai bulan November tahun 1856. Dalam perang melawan Cina, Perancis pun terlibat. Semua itu karena pada saat Inggris menembaki benteng dan kapal dinasti Qing, Inggris menghubungi Rusia, Amerika Serikat, dan Perancis untuk membantu Inggris. Namun, hanya Perancis yang menyetujui karena ingin membalas tindakan dinasti Qing yang membunuh misionaris Auguste Chapdelaine atas tuduhan menyebarkan agama tanpa izin dan bekerja sama dengan pemberontak Kristen Taiping. Dalam perang ini, dinasti Qing mengalami kekalahan. Cina kembali menandatangani perjanjian Tianjin. Selain itu, harus membayar 3 juta tael untuk kerugian pedagang Inggris. Dalam waktu bersamaan terjadi pemberontakan, di antaranya pemberontakan Taiping, pemberontakan Pantai, pemberontakan Dugan I, dan pemberontakan Boxer. Langkah yang diambil adalah dengan mempelajari dan mencontoh kemajuan negara-negara Eropa atau dikenal modernisasi Cina. Modernisasi dilaksanakan meliputi berbagai bidang, seperti kemiliteran, perdagangan, komunikasi, perkapalan, perkeretaapian, perindustrian, dan pendidikan. Masuknya bangsa asing membawa paham-paham baru seperti nasionalisme dan liberalisme ke wilayah Cina. Kondisi ini selanjutnya mendorong munculnya kaum terpelajar. Kaum terpelajar inilah yang berusaha memikirkan cara untuk bangkit menyelamatkan negerinya. Tokoh yang menonjol pada masa ini adalah Sun Yat-sen. Pada bulan Oktober 1911, Sun Yat-sen mendirikan Kuomintang yang berpusat di Cina bagian. Revolusi ini dipimpin oleh seorang revolusioner bernama Yuan Xinkai yang diangkat menjadi presiden di pemerintahan baru. Namun pemerintahan yang dijalankan bersifat diktator, bahkan membubarkan sistem parlemen di Cina dan dianggap sebagai kegagalan revolusi pertama di Cina. Sampai akhirnya ia meninggal. Pemerintah terpecah dan menjadi kacau, apalagi ditambah dengan imperialisme Eropa dan Jepang, hingga muncullah penolakan dari penduduk menengah atas yang menandakan revolusi Cina atas penjajahan negara asing di sana. Untuk mendukung gerakan tersebut, maka muncullah sebuah partai nasionalis oleh seorang pemimpin pasukan bernama Sun Yat-sen. Tokoh-tokoh yang terdapat dalam revolusi Cina. Sun Yat-sen adalah seorang pemimpin kunci revolusi Tiongkok dan diakui secara luas sebagai bapak negara Tiongkok modern, baik di Tiongkok daratan maupun Taiwan. Ia meninggal di Tiongkok 3 tahun kemudian. Salah seorang pengikutnya, Chiang Kai-shek, terpilih menjadi presiden. 2. Chiang Kai-shek
Setelah pengunduran diri pada tahun 1913, ia membantu dalam revolusi di tahun 1913 dan 1917. Salah satu tujuannya adalah untuk memulihkan daratan dan untuk mengalihkan budaya nasional. Chiang Kai-shek memiliki pengaruh besar pada situasi saat ini di Cina. 3. Mao Zedong atau Mao Zedong. Mao Zedong adalah pemimpin besar ketika datang ke revolusi dan berjuang untuk dominasi. Namun setelah ia datang ke kekuasaan, ia adalah seorang pemimpin miskin dan politisi karena sebagian besar untuk ketidakmampuannya untuk menundukkan semangat untuk revolusi. Dampak revolusi Cina. Dampak dari terjadinya revolusi Cina tersebut ada banyak. Untuk Cina sendiri, akibat revolusi, Cina terpecah menjadi dua karena perbedaan ideologi. Sehingga dampak ini mengajarkan bahwa rasa menghargai sangat penting demi menjaga integrasi bangsa. Dampak lain dari adanya revolusi Cina adalah menyadarkan negara-negara di dunia, terutama di Asia, turut mengadakan perubahan dalam pemerintahan serta paham komunis semakin berkembang dan mempengaruhi peta politik di dunia. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.